Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Suci Ramadanti dengan NIM 2230210100. Dan yang kedua Sri Wahyuni dengan NIM 2230210087. Yang ketiga Hasniati dengan NIM 2230210086. Dengan materi konsep dasar psikologi pendidikan. Psikologi. Kata psikologi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu physio dan logos. Physio berarti jiwa atau roh, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat diartikan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa atau roh. Dalam bahasa Arab, psikologi sering kali disebut dengan ilmu nafs yang berarti jiwa. Kata nas dalam bahasa Arab mengandung arti Jawa. Roh, darah, jasad orang dan diri. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku manusia dan hewan. Studi tentang organisme dalam segala variasi dan kerumitannya dalam bereaksi atau melakukan respon terhadap segala. Sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang otonom. 2. Pendidikan. Pendidikan adalah suatu dasar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuasaan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga kemampuan individu tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang. 3. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan secara lebih sederhana dan praktis, sebagaimana dikemukakan oleh Barlow 1985 dalam Muhyiddin Syah, adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran secara lebih efektif. Psikologi pendidikan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi, atau boleh juga disebut subdisiplin psikologi, yang menyelidiki masalah-masalah psikologi yang terjadi dalam dunia pendidikan. Lalu hasil-hasil penyelidikan ini dirumuskan ke dalam bentuk konsep, teori, dan metode yang dapat diterapkan proses pembelajaran mengajar. Alhasil, psikologi pendidikan dapat digunakan sebagai pedoman praktis di samping sebagai kajian teoritis. 4. Sejarah psikologi pendidikan. Sejarah perkembangan psikologi secara umum terbagi menjadi 3 masa, yaitu psikologi prasistematik, psikologi sistematik, dan psikologi ilmiah. Psikologi prasistematik dimulai ketika manusia mulai melakukan perenungan terhadap keberadaannya. Psikologi sistematik mulai berkembang pada 400 SM melalui pemikiran-pemikiran Plato. Psikologi mulai diberi perenungan yang teratur secara rasional, sedangkan psikologi ilmiah mulai berkembang pada akhir abad ke-19 Masehi. Psikologi menjadi ilmu tersendiri yang memiliki berbagai kesimpulan yang faktual dengan definisi yang jelas. Psikologi pendidikan sendiri pada masa awal perkembangannya memanfaatkan belum dikenal orang. 5. Peran psikologi pendidikan. Penguasaan prinsip
kejiwaan peserta didik dalam hal belajar dapat menolong dan merangsang semangat peserta didik untuk belajar dengan lebih efisien dan lebih produktivitas lagi. Produktivitas dan efisien pembelajaran dapat dinilai berdasarkan kepada keseluruhan proses perencanaan, penataan, dan penyayungan sumber daya untuk merealisasikan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan dalam proses perencanaan, penataan, serta pendayunan sumber daya tersebut, seorang pendidik haruslah menciptakan proses atau suasana dan kegairahan belajar yang sesuai dengan keadaan psikis peserta didik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Suci. Tujuan dan manfaat psikologi pendidikan. 1. Untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. A. Memahami perbedaan individu peserta didik. B. Penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. C. Pemilihan strategi dan metode pembelajaran. D. Memberikan bimbingan kepada peserta didik. E. Mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. A. Menetapkan tujuan pembelajaran. B. Menggunakan media pembelajaran. C. Penyusunan jadwal pelajaran. Manfaat psikologi pendidikan ialah untuk membantu para guru dan para calon guru dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai pendidikan dan prosesnya. 10 macam kegiatan pendidikan yang banyak memerlukan prinsip-prinsip psikologis, yakni 1. Seleksi penerimaan siswa baru. 2. Perencanaan pendidikan. 3. Penyusunan kurikulum. 4. Penelitian pendidikan. 5. Administrasi pendidikan. 6. Pemilihan materi pembelajaran. 7. Interaksi belajar mengajar. 8. Pelayanan bimbingan dan penyuluhan. 9. Metodologi pengajaran. 10. Pengukuhan dan evaluasi. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Witherington menyatakan psikologi pendidikan tidak hanya dianggap sebagai suatu psikologi yang dipraktekkan saja. Psikologi pendidikan adalah suatu studi atau suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai hak hidup sendiri. Memang benar bahwa aspek-aspek tertentu dari psikologi pendidikan nyatanya bersifat kefilsafatan. Tetapi sebagai suatu ilmu pengetahuan, psikologi pendidikan telah memiliki susunan dan prinsip atau kebenaran dasar sendiri. Fakta-fakta yang bersifat objektif dan teknik yang berguna untuk penyelidikan. Psikologi pendidikan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi yang khusus mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan itu, meliputi tingkah laku belajar oleh siswa dan tingkah laku mengajar oleh guru. Ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Crow dan Crow. 1. Sampai sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap belajar. 2. Sifat-sifat dari proses belajar. 3. Hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar atau learning readiness. 4. Signifikasi pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individu dalam kecepatan dan keterbatasan belajar. 5. Perubahan-perubahan jiwa yang terjadi dalam belajar. 6. Hubungan antara prosedur-prosedur mengajar dengan hasil belajar. 7. Teknik-teknik yang sangat efektif bagi penilaian kemajuan dalam belajar. 8. Pengaruh atau akibat relatif dari pendidikan formal dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman belajar insidental dan informal terhadap suatu individu. 9. Nilai dan manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan bagi personil sekolah. 10. Akibat dan pengaruh psikologi yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi sosiologis sikap para siswa. Secara garis besar, bahwa banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. 2. Pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa.
3. Pokok bahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Sri Wahyuni. Samuel Smith menetapkan 16 topik bahasan yang rinciannya sebagai berikut. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan, hereditas atau karakteristik pembawaan sejak lahir, lingkungan yang bersifat fisik, perkembangan siswa, proses belajar tingkah laku, hakikat dan ruang lingkup belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, hukum dan teori-teori belajar, pengukuran, yakni prinsip-prinsip dasar dan batasan-batasan pengukuran atau evaluasi, transfer belajar meliputi mata pelajaran. Sudut-sudut pandang praktis mengenai pengukuran, ilmu statistik dasar, kesehatan rohani, pendidikan membentuk watak, pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah menengah, pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah dasar. Selanjutnya ada khusus mengenai proses mengajar belajar para ahli psikolog pendidikan seperti Barlow 1985 dan Goodbrough 1990. Mengelompokkan pembahasan ke dalam 7 bagian, yaitu A. Manajemen ruang atau kelas yang sekurang-kurangnya meliputi pengadilan kelas dan penciptaan iklim kelas. B. Metodologi kelas atau metode pengajaran. C. Motivasi siswa peserta didik. D. Pengenaan siswa yang berkemampuan luar biasa. E. Penanganan siswa berperilaku menyimpang. F. Pengukuran kinerja akademik siswa. G. Pendayagunaan umpan baik. Dalam hal penanganan manajemen atau proses penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan, yakni manajemen ruang belajar atau kelas, tugas utama guru adalah A. Melakukan kontrol terhadap seluruh keadaan dan aktivitas kelas. B. Menciptakan iklim ruang belajar atau classroom limit sedemikian rupa agar proses mengajar belajar dapat berjalan wajar dan lancar. C. Pengadilan atau kontrol yang dilakukan oleh guru menurut tinjauan psikologi pendidikan harus senantiasa diorientasikan pada tercapainya disiplin. Disiplin dalam hal ini berarti segala sikap, penampilan, dan perbuatan siswa yang wajar dalam mengikuti proses belajar dan mengajar. Kesimpulannya adalah psikologi pendidikan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi yang khusus mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan itu, meliputi tingkah laku belajar atau oleh siswa, tingkah laku mengajar oleh guru, dan tingkah laku mengajar belajar oleh guru dan siswa yang saling berinteraksi. Psikologi pendidikan memberikan gambaran dan penerangan tentang pengalaman-pengalaman belajar seorang individu sejak dilahirkannya sampai usia tua. Pokok persoalannya adalah mengenai keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi belajar. Oleh karena itu, para guru, konselor, dan semuanya itu harus bisa. Terima kasih.